Pertanyaan selanjutnya pendeta dari saudara Jerry Eman. Kembali lagi nih yang kedua dari Semangat ya. beliau. Pertanyaan, dalam pikiran saya timbul, terus dalam tanda kurung, maaf bukan bermaksud menyatakan tidak fair dengan situasi yang dihadapi oleh Hawa, bahwa kalau tidak ada ular atau setan, maka apakah Hawa akan tergoda untuk mengambil keputusan, artinya menggunakan 100% hak pilihannya untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang Tuhan? Artinya, pelanggaran Hawa kelihatannya adalah totally bukan karena pilihan 100% untuk makan buah itu, tapi karena digoda, karena ada setan. Sedangkan Lucifer adalah 100% menggunakan pilihannya, tidak ada yang menggoda dia untuk berbuat dosa waktu di surga pada awalnya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah mungkin Hawa akan melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah terlarang kalau tidak ada setan yang mempengaruhinya atau menggodanya? Kita tahu bersama bahwa Lucifer adalah sangat lihai dan licik, makanya dia bisa mengelabui Hawa. Pertanyaan kedua, apakah Hawa diseimbangi dengan hadirnya roh suci atau malaikat Tuhan pada waktu Hawa digoda oleh setan atau Lucifer, sehingga posisi Hawa pada saat itu bisa seimbang, dikuatkan sekaligus digoda. Jadi ada versus gitu pendeta. Silakan pendeta penjelasannya. Terima kasih kembali untuk saudara Jerry Eman. Ya. Ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat masuk akal. Kira sangat apa pendeta? Oke. Setelah Adam dan Hawa memakan buah larangan itu, maka Allah datang dalam taman untuk menemui mereka. Kan begitu ceritanya. Kalau kita baca di Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab santai aja. Dia bilang, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dia bilang, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Lalu kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apa yang telah kau perbuat ini? Jawab lagi perempuan itu, seperti pertanyaan ini memang, ya, ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Jadi betul-betul ini pertanyaan masuk akal, karena skenario yang terjadi pada saat itu persis sama. Adam mempersalahkan Hawa, Hawa juga mempersalahkan ular yang memperdayakannya. Dan itulah yang terjadi. Nah, jadi pikiran Adam dan Hawa sama dengan pikiran kita. Ini tidak fair ini. Padahal di pasal yang kedua, Adam dengan semangat dan sepenuh hati mengatakan waktu dia lihat Hawa pertama kalinya, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Sungguh luar biasa. Sekarang enak aja dia bilang, ini perempuan yang kamu kasih sama saya ini. Dia ini gara-garanya makanya saya makan ini buah. Ini juga perempuan bilang, ini ular yang memperdayakan saya. Tidak fair ini, saya tertipu. Ya memang pada pihak Adam, dia tidak mengatakan bahwa dia tertipu. Nampaknya dia dengan sukarela menerima. Sebab di dalam Kejadian pasal yang ketiga, mengatakan bahwa Hawa memberikan itu juga, dia bawa kepada suaminya, lalu suaminya itu memakannya. Tidak ada di sana Hawa mau bujuk-bujuk dan lain sebagainya. Suaminya lihat istrinya sudah makan, nampaknya udah aku makan sajalah, dia pikir. Nah, bagaimana dengan Hawa? Kalau untuk Adam ini pilihan pribadi. Bagaimana dengan Hawa? Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-6 berkata, ia atau perempuan itu, ya, mengambil dari buahnya itu dan dimakannya,
dan diberikannya juga kepada suaminya. Jadi yang petik itu buah adalah Hawa. Setan atau ular tidak pernah dia mau paksa petik itu buah, lalu dia mau kasih masuk di Hawa punya mulut supaya Hawa makan. Enggak. Hawa ambil sendiri. Bahkan di dalam ayat yang ke-5, ayat yang ke-6, bagian pertama, perempuan itu melihat, jadi ada proses di dalam pikiran perempuan itu. Ia melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Jadi dia ambil sendiri, lalu kemudian dia memakannya. Nah, tadi pertanyaannya mengatakan, kenapa Roh Kudus tidak berdiri di sampingnya supaya memperingatkan dia? Ingat, sebenarnya apa peranan Roh Kudus? Salah satu peranan Roh Kudus yang memang diucapkan oleh Yesus sendiri terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes 14 ayat yang ke-26, peranan Roh Kudus mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, ini sudah zaman Yesus ini, akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus mengingatkan apa yang sudah dikatakan Tuhan. Pertanyaannya, waktu Hawa datang ke pohon itu, dia jalan sendiri. Apakah kira-kira dia lupa firman Tuhan? Oh tidak. Dia ulangi firman Tuhan yang Tuhan sebutkan di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-16 dan 17. Dia ulangi kembali, dia katakan kepada ular, dia katakan dalam ayat yang kedua, Kejadian 3, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Jadi dia masih ingat akan firman Tuhan. Yesus pun pada waktu ia dicobai di padang belantara, dia hanya mengatakan, ada tertulis. Firman Tuhan memberikan kepadanya kekuatan untuk boleh melawan pencobaan. Dengan demikian, Hawa 100% mengambil keputusan untuk mengambil buah itu. 100% mengambil keputusan untuk memakannya. Lalu kemudian memberikan itu kepada suaminya. Dalam hal ini, Allah yang Maha Adil itu memberikan kepada mereka hukumannya setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta jawabannya. Terima kasih Pendeta jawabannya luar biasa.